dan juga kakak-kakak, orang tua yang mendampingi anak-anak dalam ibadah sekolah minggu sore ini. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan menyanyikan pujian "Kami Naikkan Syukur Padamu". Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan suatu kerinduan dan dengan penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi sambil tangan kita lipat letakkan di dada. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita akan masuk di dalam doa. Anak-anak ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong hidup kami. Sore hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami berdoa, urapi kami semua, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, memuliakan nama Tuhan dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang malas, Tuhan berikan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kami usirkan
segala kuasa iblis yang coba mengganggu ibadah kami bersatu hati mengusirkannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, peralatan yang kami gunakan untuk ibadah kami bisa berkenan kepada Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan menyanyikan pujian kita dengan lagu Hati Senang di Dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kayaknya lebih baik kalau kita menyanyikan pujian ini dengan berdiri, dengan hati yang penuh sukacita. Jadi yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Ayo kita sama-sama berdiri, kita pujikan ini dengan tempo yang lebih cepat. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan melanjutkan lagi pujian kita dengan lagu Hatiku Gembira. Mari semua anak sekolah minggu, bersaksilah tentang Yesus Tuhan. Yesus telah rela turun ke dunia untuk menebus kita dari segala dosa. Kita tak menjadi miliknya. Dari awal ya anak-anak. Mari semua anak sekolah minggu, sambil tepuk tangan, bersaksilah tentang Yesus Tuhan. Yesus telah rela turun ke dunia untuk menebus kita dari segala dosa. Kita tak menjadi miliknya. Hatiku gembira, hatiku gembira bila dekatmu. Hatiku gembira terima firman-Mu yang menyucikanku hari demi hari. Hatiku gembira untuk memuji-Mu, mengangkat tangan untuk menyembah-Mu. Hatiku gembira dalam-Mu. Mungkin lagu ini baru ya buat anak-anak yang
bukan GPT Kristus Kasih Malang dan Surabaya, tapi kita mau belajar pujian ini karena lagu ini menjadi berkat buat Tante Maya. Kalau Tante Maya lagi malas dengar firman, nah nyanyikan lagu ini jadi hati gembira. Bila terima firman-Mu, hatiku gembira bila dekat dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan berdiri. Hatiku gembira, hatiku gembira bila dekatmu, hatiku gembira terima firman-Mu yang menyucikanku hari demi hari. Hatiku gembira untuk memuji-Mu, mengangkat tangan untuk menyembah-Mu. Hatiku gembira dalam-Mu, hatiku gembira. Hatiku gembira bila dekat-Mu, hatiku gembira terima firman-Mu yang menyucikanku hari demi hari. Hatiku gembira untuk memuji-Mu, mengangkat tangan untuk menyembah-Mu. Hatiku gembira dalam-Mu. Sekali lagi dari awal. Mari semua anak sekolah minggu tersaksilah tentang Yesus Tuhan. Yesus telah rela turun ke dunia untuk menebus kita dari segala dosa. Kita telah menjadi miliknya. Hatiku gembira, hatiku gembira bila dekat-Mu, hatiku gembira terima firman-Mu yang menyucikanku hari demi hari. Hatiku gembira untuk memuji-Mu, mengangkat tangan untuk menyembah-Mu. Hatiku gembira dalam-Mu. Silakan duduk kembali. Capek anak-anak? Enggak ya. Kita masih akan lanjut pujian kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman dulu. Seperti biasa, ibadah sekolah minggu masih online. Setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi anak-anak harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Setengah 4 sudah mandi, sudah pakai baju rapi, disiapkan Alkitabnya, peralatan yang akan digunakan. Terus untuk ringkasan firman Tuhan bisa dilihat di link YouTube. Tugas atau kegiatan sekolah minggu juga bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Nah itu ya anak-anak pengumumannya. Kita sudah memuji Tuhan, sudah apalagi tidak ada kesaksian. Kita akan lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian Berfirmanlah ya Yesus.
berfirmanlah. Berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya Yesus. Ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku. Kita angkat tangan. Berfirmanlah ya, berfirmanlah. Inilah doaku. Kehendakmu ku mengerti. Berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya, berfirmanlah. Berfirmanlah ya, berfirmanlah. Inilah doaku. Kehendakmu ku mengerti. Berfirmanlah ya Yesus. Tangannya dilipat, anak-anak ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Urapi hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa menerima penaburan benih firman-Mu. Kami rindu hidup kami yang masih kecil ini disucikan, diubahkan oleh firman-Mu. Kami tahu kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Setan akan berusaha mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami. Kami bersatu hati mengusirkannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh setan, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi Tante Maya yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berbicara kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Alkitabnya disiapkan, buku catatannya juga jangan ketinggalan. Jangan Tante Maya sudah waktunya firman, anak-anak bingung cari Alkitab, bingung cari buku catatan dan ballpoint-nya. Yang sudah siapkan? Sore hari ini Tante Maya akan menyampaikan firman tentang mengucap syukur. Ada di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, anak-anak, Tuhan ingin kita itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu kita berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Misalnya sakit disembuhkan, kita mengucap syukur. Terus dapat hadiah, kita mengucap syukur. Itu ya contohnya. Jadi kita itu Tuhan pengen kita itu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu enggak waktu kita dapat berkat, kita itu mengucap syukur, enggak. Tapi waktu kita dalam penderitaan, dalam sengsara, nah kita juga wajib mengucap syukur. Tapi biasanya manusia itu ya anak-anak, manusia kita semua ini kalau pas dalam penderitaan, dalam kesusahan, itu lebih banyak itu, yang paling banyak itu ngomel. Duh Tuhan ini kok aku dikasih sakit, duh Tuhan ini kok aku kayak gini. Nah itu enggak boleh, ya biasanya manusia itu seperti itu. Kalau sudah menderita dia enggak bisa mengucap syukur. Tapi Tuhan ingin kita itu selalu mengucap syukur, baik dalam susah, sedih ataupun bahagia. Kalau lagi bahagia dapat hadiah, anak-anak enggak disuruh langsung terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih gitu. Nah, tetapi ini harus bersyukur di dalam segala hal. Sebenarnya ada 3 hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. 3 hal itu apa aja? Ayo kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 3 hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Yang ke-18 kita baca ulang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi anak-anak, ada 3 hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, yaitu bersukacita. Nah, jadi anak-anak sedih boleh, cuman yang Tuhan pinginkan itu, yang Tuhan mau itu kita selalu bersukacita. Terus tetap berdoa, susah, sedih, bahagia, Tuhan maunya kita berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi enggak boleh malas berdoa. Berdoa dengan tekun, dengan penuh penyerahan sampai Tuhan menjawab doa kita. Nah, tetap bertekun. Kalaupun Tuhan jawab doa kita, ya kita harus tetap berdoa. Terus yang ketiga tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, tadi sudah teman-teman jelaskan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sekarang Tante Maya mau cerita, kasih contoh di dalam Alkitab siapa yang sudah mengucap syukur. Nah, kita akan baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah, judulnya ke-10 orang kusta. Anak-anak yang sudah bisa baca, disimak Alkitabnya ya. Terus yang adik-adik yang belum bisa baca, bisa lihat di slide ada gambarnya. Nah, sekarang Tante Maya akan bacakan ayat yang ke-11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa,
Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, pembacaan firman sampai di sini ya anak-anak. Sekarang dengarkan Tante Maya mau cerita. Tadi ada berapa? 10 orang kusta. Nah, waktu itu Yesus sedang berjalan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Yesus jalan sama murid-muridnya, kemudian ketemu sama 10 orang kusta jauh. Nah, kalau orang kusta memang tidak boleh deket-deket sama sama orang lain ya. Mereka harus diasingkan, tinggal di perkemahan. Nah, tidak boleh, diasingkan berarti tinggal di luar rumah, tinggal di luar perkemahan. Tidak boleh deket-deket sama keluarga. Nah, sekarang ini kalau lagi sakit terpapar COVID, nah itu harus isoman ya anak-anak. Nah, ini seperti orang kusta ini juga gitu. Dia sakit kusta, jadi kalau sudah ketahuan sakit kusta, dia harus tinggal di luar rumah, di luar perkemahan. Tidak boleh kumpul sama keluarganya. Nah, ini 10 orang kusta ini mereka ketemu sama Tuhan waktu Yesus berjalan sama murid-muridnya. "Yesus, Guru, kasihanilah kami, sembuhkan kami." Nah, kemudian Yesus ngomong apa? "Pergilah sana, tunjukkan dirimu ke imam-imam." Loh, kok disuruh pergi ke imam-imam? Padahal kan Tuhan bisa aja ngomong, "Ya sudah, kamu sembuh." gitu. Kalau Tuhan ngomong, "Kamu sembuh," pasti sembuh. Nah, ini Tuhan menyuruh mereka itu menunjukkan dirinya ke imam-imam. Nah, kenapa begitu anak-anak? Dulu orang Israel kalau sakit kusta tahu sudah sembuh atau belum, itu mereka datang ke imam-imam. Nah, imam-imam ini ngecek, "Oh iya, kamu sudah sembuh, boleh pulang ke rumah." Terus ini masih belum sembuh, masih harus tinggal di luar perkemahan, tinggal di luar rumah, jadi nggak boleh kembali ke keluarganya. Nah gitu, yang ngecek gitu, yang tahu orang ini sembuh atau enggak itu imam. Nah, ke-10 orang kusta tadi sama Yesus disuruh pergi ke imam-imam. Padahal Yesus bisa aja ngomong, "Ya sudah, kalian sembuh, kembali ke rumah, kembali ke keluarga masing-masing," gitu. Nah, di sini Tuhan menunjukkan apa anak-anak? Tuhan ingin menguji. Kok disuruh pergi ke imam-imam ya? Ini Tuhan ingin menguji apakah mereka ini taat atau enggak. Bisa jadi ada yang kok disuruh pergi ke imam-imam. Nanti kalau tahu aku masih kusta kan ya, pasti masih belum boleh pulang, kan percuma gitu. Ada itu loh, misalnya kayak ngomel gitu. Terus yang lain, ya sudah nurut aja apa yang dikatakan Yesus. Pokoknya kita disuruh ke imam,
Kan nanti mungkin imam-imamnya sudah dikasih tahu sama Yesus. Nah, jadi Tuhan ingin menguji sampai mana iman dan ketaatan 10 orang kusta ini. Nah, 10 orang kusta jadi sudah pergi mereka ke imam-imam. Nah, terus sementara mereka pergi berjalan, tahu-tahu di tengah jalan, loh, mereka sembuh semua. Bintik-bintik putihnya sudah nggak ada. Kusta itu di kulitnya itu ada bintik-bintik putih, anak-anak. Kemudian mereka, loh, aku sudah sembuh, kulitku sudah bersih kembali, sudah nggak ada kustanya lagi. Nah, satu orang tadi dikatakan orang Samaria langsung balik ya anak-anak, nggak ke imam-imam dulu, dia langsung lari kembali kepada Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih, aku sudah sembuh, kustaku sudah sembuh. Nah, kemudian Tuhan tanya, loh, tadi kan ada 10, kok yang 9 mana? Kok cuma kamu aja yang kembali yang mengucap syukur. Nah, di situ jadi kita bisa bisa melihat ya anak-anak, mana orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan dan yang enggak. Dari kecil anak-anak pasti ya orang tua itu mengajarkan kepada kita untuk untuk selalu berterima kasih. Nah, tiap kali habis ditolong orang atau dikasih sesuatu sama orang lain, nah kita harus berterima kasih. Jangan lupa untuk berterima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih tiap kali habis ditolong, tiap kali habis dikasih sesuatu, mendapat bantuan dari orang lain, kita harus berterima kasih supaya kita tidak masuk dosa akhir zaman. Ayo coba dibaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Ini perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, jadi tidak tahu berterima kasih ini masuk dalam dosa akhir zaman, di mana nanti akhir zaman itu sudah manusia itu menjadi egois dan tidak tahu berterima kasih. Nah, Tante Maya tidak mau anak-anak sekolah minggu itu tidak tahu berterima kasih. Tetapi kita semua harus tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur kepada Tuhan supaya kita tidak masuk dosa akhir zaman. Nah, jangan lupa ya anak-anak, kita harus mengucap syukur dalam segala hal dan juga berterima kasih tiap kali kita diberi sesuatu atau sudah mendapat bantuan dari orang lain. Nah, kemudian tadi 10 orang kusta. Nah, kusta itu apa? Kalau secara jasmani, kusta itu penyakit kulit. Jadi kalau parah bisa merotoli semua ya, nah, jari-jarinya itu bisa merotoli, itu secara jasmani. Tapi kusta rohani itu artinya dosa kenajisan. Apa itu dosa kenajisan? Tadi di bangsa Israel kalau sakit kusta mereka itu bilang najis. Nah, jadi orang yang lewat itu tahu kalau dia sakit kusta, jadi nggak boleh didekati supaya nggak nular. Nah, jadi kusta ini juga bicara dosa kenajisan. Apa itu dosa najis? Dosa najis itu dosa makan, minum, merokok, mabuk, narkoba, dan percabulan. Aku masih kecil tante, aku lo ndak merokok, aku nggak mabuk, aku ndak
enggak narkoba, aku juga enggak cabul. Ya, anak-anak enggak melakukan hal itu ya, puji Tuhan. Tetapi dosa kenajisan itu juga termasuk apa? Bohong, dusta, terus mencuri. Nah, itu termasuk dosa kenajisan. Nah, jadi kalau suka ngomong kotor, bentak-bentak orang tua, orang tua ngomong baik-baik, jawabnya bentak-bentak, gaspol. Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau mama papa tanya, jawabnya yang sopan. Kemudian bergosip, rasan-rasan. Nah, ini biasanya yang cewek-cewek ini, rasan-rasan. Itu juga dosa kenajisan, perkataannya najis. Perkataan najis itu ngomong kotor, gosip, rasan-rasan. Terus bentak-bentak orang tua. Nah, diingat ya anak-anak. Dan banyak lagi contohnya. Kemudian juga mencuri. Nah, itu juga dosa kenajisan. Nah, jangan sampai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu melakukan perbuatan seperti itu. Juga arti yang kedua, kusta itu kebenaran diri sendiri. Apa itu kebenaran diri sendiri? Kebenaran diri sendiri itu kebenaran di luar Alkitab. Nah, contohnya Alkitab ngomong, Tuhan berfirman, jangan berdusta. Nah, ada yang ngomong, gak apa-apa dusta kecil untuk kebaikan, supaya kita gak dihukum. Nah, itu salah, itu pemikiran yang salah. Kalau firman sudah ngomong, jangan berdusta, berarti ya sudah titik, gak boleh berdusta. Jangan, aku ngomong biar aku berdusta, biar aku selamat. Aku berdusta biar nggak dihukum kan selamat. Nah, itu salah. Di mana-mana dosa, kesalahan itu tidak menyelamatkan, tapi membawa kepada kebinasaan. Nah, jadi kalau Tante Maya milih ngomong jujur, tidak dusta, supaya selamat. Nah, jadi ya anak-anak, kusta itu adalah kebenaran diri sendiri. Kebenaran di luar Alkitab. Tadi itu contohnya dusta untuk kebaikan, tidak ada itu dusta untuk kebaikan. Terus yang kedua, kebenaran yang didapat dari menyalahkan orang lain. Nah, yang mecahin piring si A, tapi dia nyalahin kakaknya. Kakak sih gara-gara aku disenggol, jadi piringnya kesenggol aku terus pecah. Nah, itu namanya bener dewe, karepe dewe lah. Kamu kasih mecahin kamu kok orang lain yang disalahkan. Ya bagusnya apa? Minta maaf. Iya, aku sudah mecahin piring, sudah titik. Nah, itu kebenaran yang benar, bukan kebenaran diri sendiri. Terus contoh yang kedua itu kebenaran diri sendiri itu ditanya, tahu-tahu mama buka dompet. Loh, kok uangku hilang 10.000 ya? Jangan-jangan si A ini ngambil ini. Ditanya, kamu ngambil uang mama? Mama sih pelit, aku minta uang gak dikasih. Ya wis aku ambil sendiri. Itu ndak boleh. Jadi kalau sudah lebih baik minta izin. Kalau mama gak ngasih, ya itu mama punya alasan sendiri. Bukan berarti mama itu pelit, enggak ya. Nah, jadi kalau ditanya, kamu ngambil uangnya mama? Iya ma, minta maaf. Nanti kalau misal, ya ma minta maaf sudah, gitu cukup, enggak usah. Iya ma, mama si pelit gini, enggak usah pakai alasan ya. Lebih baik mengaku. Soalnya apa anak-anak? Kalau sebaiknya mengaku dan berdoa supaya mama papa diberkati. Jadi kalau mama papa diberkati, anak-anak enggak usah minta uang, pasti dikasih sama mama atau dibelikan sesuatu. Nah, itu namanya orang tua itu seperti itu. Jadi tidak boleh mencuri. Kalau tahu salah harus mengaku salah, tidak menyalahkan orang lain. Nah, kemudian apalagi ya? Tadi Tante Maya ulangi lagi.
firman sore ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Terus tidak lupa untuk berterima kasih supaya tidak masuk dosa akhir zaman. Terus jangan sampai kusta rohani ya anak-anak yang tadi itu melakukan dosa kenajisan dan tidak boleh melakukan dosa kenajisan dan tidak boleh membenarkan diri sendiri. Nah, itu firman Tuhan sampai di sini. Tante Maya berhenti berkata-kata, biarlah Roh Kudus yang menerangkan kepada hati anak-anak untuk anak-anak bisa melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa. Anak-anak, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Selalu bersukacita dan berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih banyak melakukan dosa kenajisan, jika kami masih sering melakukan perbuatan mencuri, dusta, atau perbuatan dosa lainnya. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami, berikan kepada kami hati yang mau bertobat, menjadi anak Tuhan yang manis, yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang tua. Kami tidak mampu Tuhan, tolong kami untuk kami bisa berubah. Hari demi hari kami bisa disucikan oleh firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati juga Opawi dan Omawi. Tuhan berikan pembukaan firman Tuhan untuk kami bisa semakin disucikan oleh firman-Mu. Sampai akhirnya saat Tuhan datang, kami boleh bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak.